Halo, selamat datang. Kali ini kita akan membahas 8 alasan mengapa pindah tinggal bersama anak di usia 70-an bisa diam-diam mengikis kemandirian, identitas, dan ketenangan Anda. Meski terlihat praktis, aman, dan penuh kasih, kenyataannya keputusan ini sering membawa tantangan emosional dan mental yang jarang dibicarakan. Dengan memahami tanda-tanda ini, Anda bisa lebih bijak menentukan pilihan, menjaga ruang pribadi, dan tetap merasa utuh di masa tua. Mari kita mulai. 1. Kehilangan ruang dan identitas pribadi. Salah satu hal pertama yang menghilang ketika Anda pindah bersama anak-anak Anda adalah ruang Anda sendiri. Bukan hanya kamar fisik tempat Anda tidur, tetapi rasa kepemilikan atas hidup dan lingkungan Anda. Ketika Anda melepaskan rumah, rutinitas, dan sudut-sudut yang akrab dari hari Anda, pada awalnya tidak selalu terasa seperti kehilangan. Anda mungkin mengatakan pada diri sendiri bahwa itu hanya perubahan pemandangan atau pergeseran praktis. Namun, seiring waktu, Anda mulai menyadari bahwa Anda tidak lagi memiliki tempat yang benar-benar terasa seperti milik Anda. Semua yang ada di sekitar mulai menjadi milik orang lain. Dapur, ruang tamu, bahkan pengaturan termostat. Anda mendapati diri harus bertanya sebelum membuka lemari atau khawatir kursi favorit. Anda memakan terlalu banyak ruang di rumah yang bukan milik Anda. Secara perlahan, pertanyaan hening mulai terbentuk di dalam. Di mana saya cocok sekarang? Ini bukan soal tidak berterima kasih atau mencari konflik. Ini tentang bagaimana ruang menjangkar rasa diri kita. Rumah selama bertahun-tahun menjadi lebih dari sekadar dinding dan furnitur. Ia menyimpan ritme, kenangan, dan martabat Anda. Ketika Anda menjauh darinya, bahkan dengan alasan yang baik, terkadang Anda menukar kemandirian dengan rasa kewajiban. Dan ini bukan hanya soal kebanggaan. Ini tentang otonomi, memiliki ruang sendiri, bahkan yang kecil. Memberi hak untuk membuat keputusan-keputusan kecil setiap hari yang mengingatkan bahwa Anda masih bertanggung jawab atas hidup Anda. Ketika itu hilang, sulit untuk melihat kemana identitas Anda pergi. Anda tidak berhenti menjadi diri sendiri, tetapi suara di dalam yang berkata, "Ini rumah saya, ini hari saya, ini rutinitas saya," mulai meredup. Ketika itu terjadi, Anda bisa mulai merasa tidak terlihat. 2. Pergeseran dinamika keluarga dan otoritas. Pindah bersama anak-anak dapat secara diam-diam mengubah seluruh struktur hubungan. Anda beralih dari menjadi orang yang membesarkan mereka, membuat aturan, dan memegang otoritas, menjadi seseorang yang sekarang harus beradaptasi dengan rumah tangga, rutinitas, dan keputusan mereka. Bukan karena anak-anak tidak baik atau meremehkan, mereka mungkin berusaha sebaik mungkin untuk bersikap hormat. Namun, kenyataannya adalah ketika Anda berada di bawah atap orang lain, bahkan anak-anak sendiri, keseimbangannya bergeser. Tiba-tiba, Anda menyesuaikan diri dengan waktu makan yang tidak Anda tetapkan, percakapan yang tidak selalu Anda ikuti, dan keputusan yang terjadi tanpa masukan Anda. Anda bahkan mungkin melihat pendapat diabaikan atau diberhentikan, bukan karena kebencian, tetapi karena kebiasaan. Anak yang dulu meminta nasihat kini bergerak maju dengan rencana mereka, menganggap Anda akan mengikutinya begitu saja. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, perubahan ini terasa halus pada awalnya, tetapi seiring waktu dapat menimbulkan ketidaknyamanan yang hening. Anda tidak lagi menjadi orang yang dicari untuk bimbingan, melainkan orang yang diberitahu setelah semuanya diputuskan. Ini bukan tentang menginginkan kontrol, melainkan tentang martabat. Otoritas yang pernah Anda pegang datang dari cinta, tanggung jawab, dan pengalaman. Kehilangan itu, terutama ketika terjadi secara diam-diam, dapat membuat Anda merasa menghilang dari dalam keluar. Ketika suara Anda memudar di keluarga yang Anda bangun, Anda mulai mempertanyakan di mana Anda berdiri. Ini bukan hanya pergeseran peran, tetapi juga pergeseran rasa hormat dan cara Anda melihat diri sendiri. 3. Gangguan kebiasaan dan ritme harian yang sudah berlangsung lama. Ketika Anda telah menghabiskan beberapa dekade membentuk hidup Anda sendiri
menetapkan rutinitas, dan membangun kebiasaan yang sesuai dengan kepribadian serta kebutuhan Anda, pola-pola kecil yang konsisten itu menjadi lebih dari sekadar tugas. Mereka menjadi ritme, bentuk perawatan diri, dan bahkan semacam terapi. Namun ketika Anda pindah bersama anak-anak, bahkan rutinitas yang paling sederhana pun bisa hilang dalam semalam. Jam berapa Anda bangun? Kapan Anda makan? Bagaimana Anda minum kopi? Musik latar yang Anda sukai saat membaca? Semuanya bisa bergeser tanpa peringatan. Anda mendapati diri menyesuaikan diri bukan hanya dengan jadwal orang lain, tetapi juga dengan gaya hidup yang mungkin lebih keras, lebih cepat, atau sekadar berbeda. Kecepatan rumah tangga menjadi tempo baru, dan Anda mencoba mengikuti tanpa menyinggung siapapun. Beberapa lansia menyesuaikan diri dengan cepat, tetapi banyak yang tidak membicarakan stres hening karena harus menghubungkan kembali hari-hari mereka agar sesuai dengan ritme yang bukan milik mereka sejak awal. Bahkan ketika berhasil beradaptasi, rasa kehilangan tetap ada. Rasa bersalah karena melewatkan hal-hal yang dari luar tampak kecil tetapi sesungguhnya penting. Rutinitas ini lebih dari sekadar kebiasaan. Mereka adalah deklarasi kepribadian. Mereka berkata, inilah saya, beginilah cara saya hidup, inilah yang membawa saya keseimbangan. Ketika ritual-ritual itu menghilang, lapisan landasan emosional juga hilang. Anda mulai kehilangan bukan hanya kenyamanan, tetapi juga kejelasan tentang jenis kehidupan yang Anda jalani dan siapa Anda menjadi. Seiring waktu, hal ini dapat menimbulkan rasa disorientasi kronis yang sulit dijelaskan, tetapi sangat sulit diabaikan. Karena kenyataannya adalah, ketika hari Anda tidak lagi terasa seperti milik Anda, hidup Anda mulai terasa seperti milik orang lain. 4. Kehilangan otonomi finansial dan pengambilan keputusan. Salah satu konsekuensi yang paling terabaikan dari pindah bersama anak-anak adalah bagaimana hal itu dapat secara bertahap memengaruhi kemandirian finansial Anda. Pada awalnya, ini mungkin terasa seperti kelegaan. Anda menghemat uang untuk sewa, utilitas, bahkan mungkin makanan. Namun seiring waktu, fakta bahwa Anda tidak lagi mengelola pengeluaran rumah tangga sendiri dapat secara diam-diam mengikis rasa kendali Anda atas uang. Anda mungkin mulai berkontribusi pada bahan makanan atau membayar sebagian tagihan, tetapi bukan lagi orang yang menetapkan anggaran. Dalam beberapa kasus, anak-anak Anda mulai menangani hal-hal seperti resep, transfer bank, atau janji temu, semuanya dengan niat baik, tetapi tidak selalu melibatkan Anda sepenuhnya. Kadang-kadang perubahan ini terjadi karena Anda meminta bantuan, di lain waktu itu diasumsikan. Bagaimanapun, hasil akhirnya sama. Anda beralih dari pembuat keputusan menjadi bagian dari sistem yang tidak Anda rancang. Hal ini bisa terasa sulit ketika menyangkut pilihan yang mencerminkan nilai pribadi. Mungkin Anda selalu menyumbang untuk tujuan tertentu atau menikmati mentraktir diri sendiri sesekali, tetapi sekarang Anda ragu-ragu. Anda bertanya-tanya apakah menghabiskan uang untuk sesuatu yang tidak perlu mungkin akan dianggap egois atau tidak praktis? Dan ini bukan hanya tentang uang, ini tentang apa yang diwakili uang, kebebasan, tanggung jawab, agensi, kemampuan untuk memutuskan bagaimana Anda hidup dan apa yang penting bagi Anda. Ketika keputusan-keputusan itu mulai disaring melalui prioritas orang lain, Anda bisa mulai merasa seperti sedang dikelola daripada dihormati. Anda mungkin mulai menebak-nebak pilihan Anda, menunda pembelian, atau bahkan menyembunyikan pengeluaran kecil hanya untuk menghindari penilaian. Pergeseran lambat ini sering terjadi tanpa konfrontasi. Tidak ada argumen, tidak ada ultimatum, hanya penyempitan bertahap kebebasan Anda, seperti lorong yang semakin sempit setiap kali Anda melewatinya. Dan yang paling menyakitkan, hal itu sering dilakukan atas nama cinta dan kepedulian. Namun, cinta tanpa rasa hormat terhadap otonomi tidak terasa seperti kepedulian, rasanya seperti kurungan yang hening. 5. Erosi privasi dan batasan pribadi. Ketika Anda pindah bersama anak-anak, gagasan kedekatan keluarga seringkali datang dengan pertukaran yang tidak selalu terlihat pada awalnya.
hilangnya privasi. Berbagi rumah berarti berbagi ruang, energi, rutinitas, dan seringkali harapan yang tidak terucapkan. Seiring waktu, kedekatan ini dapat mengaburkan garis yang dulu jelas membatasi batasan pribadi Anda. Awalnya, hal ini mungkin dimulai dari insiden kecil. Seseorang masuk ke kamar tanpa mengetuk, surat dibuka secara tidak sengaja, atau barang-barang Anda digunakan tanpa izin. Meski tampak sepele, hal-hal ini menandakan sesuatu yang lebih dalam, bahwa ruang pribadi yang dulu sepenuhnya milik Anda kini menjadi wilayah bersama. Yang membuatnya rumit adalah Anda mungkin merasa tidak punya hak untuk menegur. Anda adalah tamu di rumah orang lain, bahkan jika itu rumah anak sendiri. Untuk menghindari ketegangan, Anda diam, membiarkan pelanggaran kecil itu menumpuk hingga menjadi kebiasaan. Lama-kelamaan, muncullah kelelahan dari selalu menjaga sikap, mengatur ucapan, mengawasi nada suara, dan mengkhawatirkan apakah keberadaan Anda merepotkan orang lain. Kehilangan privasi tidak hanya mengganggu kebiasaan, tapi juga mengikis ketenangan batin. Perasaan seolah tidak ada lagi yang sepenuhnya milik Anda bisa membuat Anda merasa terekspos, meski tidak ada yang bermaksud buruk. Batasan yang jelas sangat penting untuk kesehatan emosional di usia berapapun. Bukan soal menjaga jarak, tapi tentang rasa hormat. Ketika batasan itu memudar, Anda bisa mulai merasa peran dalam keluarga tidak lagi jelas. Apakah Anda orang tua, teman sekamar, atau pengasuh yang tinggal? Kebingungan itu bukan hanya ada di rumah, tapi juga di pikiran, menimbulkan keraguan terhadap hak Anda untuk meminta ruang, beristirahat, atau sekadar menjadi diri sendiri. Bagi seseorang yang telah menjalani hidup mandiri, keraguan semacam ini bisa sangat mengusik, menciptakan rasa tidak nyaman, seperti berada di tempat di mana Anda sekaligus hadir dan tak terlihat. 6. Isolasi emosional dan kesalahpahaman generasi. Tinggal bersama anak-anak tidak selalu berarti merasa terhubung. Bagi banyak orang dewasa yang lebih tua, salah satu kenyataan paling menyakitkan adalah menyadari betapa sendirinya mereka bisa merasa. Bahkan di tengah keluarga, isolasi emosional dapat merayap masuk, bukan karena kurangnya kasih sayang, tetapi karena jarak generasi yang sulit dijembatani. Anak-anak Anda hidup di dunia yang berbeda, dengan prioritas, stres, dan kecepatan hidup yang mungkin tidak lagi sejalan dengan ritme Anda. Percakapan menjadi tergesa-gesa. Makan bersama dipenuhi gangguan dari layar dan perangkat. Dan hal-hal yang ingin Anda bicarakan, kenangan, ketakutan, refleksi, seringkali terasa tidak pada tempatnya di tengah hiruk-pikuk rumah tangga. Anda mungkin berada di ruangan yang sama, tetapi terasa seperti pengunjung dari waktu lain. Bahkan saat ada yang bertanya kabar, Anda ragu untuk menjawab jujur. Anda tak ingin terdengar dramatis atau, lebih buruk, tidak bersyukur. Maka Anda tersenyum, mengangguk, dan berkata, baik-baik saja meski hati tidak. Kesadaran bahwa cerita, kebijaksanaan, dan humor, Anda tak lagi menemukan ruang di tempat tinggal sendiri membawa kesedihan yang sunyi. Dunia batin Anda menyusut karena tak ada tempat untuk berbagi. Lama-kelamaan, Anda berbicara lebih sedikit, berbagi lebih jarang, dan menutup kesepian dengan senyum yang sopan. Kesalahpahaman tumbuh bukan dari pertengkaran, melainkan dari ketidakhadiran komunikasi. Mereka tak tahu bagaimana perasaan Anda karena Anda berhenti bercerita. Anda berhenti bercerita karena merasa mereka berhenti mendengarkan. Dan meskipun kasih sayang Anda tetap besar, sulit memberi ketika Anda kosong secara emosional, terutama di ruang di mana perasaan Anda tak punya tempat untuk mendarat. 7. Membungkam diri sendiri untuk menghindari menjadi beban. Salah satu pengorbanan paling tak terlihat yang sering dilakukan orang dewasa yang lebih tua setelah pindah bersama anak-anak adalah tindakan hening membungkam diri sendiri. Anda berhenti menyuarakan kebutuhan, berhenti mengekspresikan ketidaknyamanan. Bukan karena Anda tidak merasakannya, tetapi karena takut dianggap terlalu merepotkan. Bahkan di rumah tangga yang penuh kasih, ketakutan itu bisa tumbuh. Anda tak ingin menjadi alasan seseorang mengubah rencana, mengganggu rutinitas, atau membuat pasangan anak merasa hidup mereka lebih sulit.
maka Anda menelan pikiran. Anda tak menyebutkan kebisingan yang mengganggu tidur, atau betapa dinginnya rumah bagi tubuh yang menua. Anda berkata pada diri sendiri, semuanya baik-baik saja, meski kenyataannya tidak. Awalnya, keheningan ini terasa mulia, seperti sedang berkorban demi harmoni. Namun seiring waktu, setiap pilihan untuk diam mengajarkan diri bahwa perasaan Anda kurang penting, bahwa suara Anda tidak layak mendapat ruang. Rasa takut terlihat tidak berterima kasih, menjadi ukuran bagi setiap keluhan dan permintaan. Padahal rasa syukur dan kejujuran bisa hidup berdampingan. Bersyukur tidak berarti berhenti menjadi manusia. Menekan suara Anda tidak benar-benar melindungi keluarga. Itu justru memutus koneksi Anda dengan mereka. Pembungkaman diri lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Anda tertawa ketika ingin mendesah, setuju ketika merasa ragu, hingga lupa rasanya berbicara bebas, meminta tanpa rasa bersalah, atau dilihat secara utuh, bukan sekadar sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai pribadi yang masih utuh dan valid. Kenyataannya, anak-anak mungkin tak pernah meminta Anda untuk diam. Tetapi jika suasana membuat Anda merasa harus, dampaknya sama menyakitkan. Ini menjadi bentuk penghapusan diri yang hening. Bukan karena ada yang memerintahkan, melainkan karena cinta membuat Anda takut mengambil ruang. Dan kerugian itu jarang disadari. Ketika berhenti meminta yang dibutuhkan, Anda tak hanya kehilangan kenyamanan, tetapi juga koneksi dengan orang lain dan dengan diri sendiri. 8. Kehilangan tujuan dan peran dalam keluarga. Seiring berjalannya waktu, salah satu pergeseran terdalam yang mungkin Anda rasakan setelah pindah bersama anak-anak adalah memudarnya peran Anda secara perlahan. Tanggung jawab yang dulu Anda pegang, keputusan harian, cara-cara kecil Anda berkontribusi, bahkan rasa tujuan yang diam-diam membentuk pagi Anda mulai menghilang. Perubahan ini jarang terjadi sekaligus. Tidak ada pengumuman atau deklarasi bahwa peran Anda telah berubah. Namun sedikit demi sedikit, hal-hal yang dulu memberi hidup Anda struktur mulai menghilang. Anda tidak lagi merencanakan makanan, membuat daftar, atau memperbaiki apa yang rusak. Anda berhenti menjadi orang pertama yang dihubungi ketika seseorang membutuhkan nasihat. Anda menjadi saksi kehidupan keluarga, bukan lagi peserta aktif. Bagi seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun menjadi jangkar, pemecah masalah, dan pemberi, pergeseran ini bisa sangat menyakitkan. Hari-hari menjadi lebih tenang, kurang terdefinisi, bahkan kadang terasa kosong. Ada kesepian yang muncul, bukan dari kesendirian, tetapi dari perasaan tidak lagi dibutuhkan. Kerinduan untuk merasa berguna bukanlah soal ego, melainkan soal makna. Manusia pada dasarnya terhubung dengan kebutuhan akan tujuan, tak peduli usia. Ketika rasa kegunaan itu memudar, hari-hari bisa terasa tanpa bobot. Bahkan niat baik keluarga yang berusaha membuat hidup Anda lebih mudah, kadang tanpa sadar justru menghapus hal-hal yang membuat Anda merasa membumi. Tanpa peran, mudah untuk mulai mempertanyakan mengapa Anda ada di sana. Bukan dengan cara dramatis, melainkan secara hening dan menyakitkan. Sebab kehilangan peran berarti kehilangan sebagian identitas. Anda berhenti melihat diri melalui siapa Anda dulu, dan mulai melihat diri melalui lensa kekosongan yang tertinggal. Itulah yang membuat pengorbanan pindah bersama anak-anak begitu kompleks. Bukan hanya soal ruang, makanan, atau rutinitas, tetapi tentang memudarnya tempat Anda dalam cerita yang pernah Anda bantu tulis. Kesimpulannya, pindah bersama anak memang bisa membawa rasa aman, tetapi juga berisiko mengikis kemandirian dan jati diri yang telah Anda bangun selama bertahun-tahun. Kemandirian bukan hanya soal fisik, tapi juga tentang kebebasan memilih, mengekspresikan diri, dan memiliki ruang untuk merasa dihargai. Jika Anda merasa tanda-tanda yang kita bahas tadi mulai muncul dalam hidup Anda, jangan ragu untuk mengambil langkah melindungi ruang dan martabat Anda. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten bermanfaat lainnya.